Halo, berjumpa kembali dengan saya Kusnadi, seorang praktisi hukum dan mediator terakreditasi dari Kantor Hukum Kus&Co dalam program kuliah hukum 7 menit atau Kultum. Pada episode kali ini saya mengajak sahabat sekalian untuk kembali mempelajari tentang kontekstualitas hukum dan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum pembahasan lebih lanjut, tentunya saya menghimbau pada sahabat sekalian untuk dapat mensubscribe, melike, dan bahkan memberikan komentar terhadap YouTube ini ya, agar tentunya sahabat sekalian dapat menjadi orang yang pertama untuk mengikuti video-video saya selanjutnya mengenai materi hukum dalam keseharian kita. Sahabat, dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis perselisihan di bidang ketenagakerjaan. Memang tidak bisa kita pungkiri sebagai manusia yang senantiasa melakukan interaksi dengan sesamanya, kita acap kali dihadapkan pada persoalan yang tidak lagi dapat mengedepankan keharmonisan dalam hubungan interaksi pergaulan tersebut. Ya, itulah yang disebut dengan perselisihan dalam bahasa sederhananya. Kita misalkan dapat berselisih dengan tetangga, orang tua berselisih dengan anak, suami berselisih dengan istri, ataupun sebaliknya. Begitu pula di dalam dunia kerja, perselisihan tersebut acap kali terjadi dan tidak dapat dihindari. Sehingga perselisihan ini bisa menjadi bumerang sebenarnya terhadap keharmonisan di dalam dunia kerja. Pekerja menjadi tidak semangat dan bahkan pemberi kerja misalkan akan mendapatkan berbagai macam kerugian akibat dari terjadinya perselisihan. Nah, perselisihan di dunia kerja ini bisa terjadi karena antar sesama rekan kerja ataupun terjadi antara pemberi kerja dengan pekerjanya. Tentunya kalau kita melihat kembali misalkan mengenai perselisihan di dunia kerja dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang dimana undang-undang ini merupakan sebagai payung hukum dalam hal penyelesaian ketika terjadi perselisihan di bidang ketenagakerjaan. Kita bisa mengetahui di dalam undang-undang tersebut bahwasanya hanya ada 4 kategori yang diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan di bidang ketenagakerjaan. Istilahnya yang diambil di dalam undang-undang tersebut mengenai perselisihan itu adalah perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian, rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat mengenai definisi dari perselisihan hubungan industrial yang tercantum di dalam undang-undang tersebut adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Nah, sahabat sekalian, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang diakomodir sebagaimana telah saya sampaikan di awal, hanya ada 4 jenis perselisihan di bidang ketenagakerjaan. Ya, selain daripada 4 jenis tersebut, pada dasarnya tidak ada lagi perselisihan yang bisa ditampung di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Apa saja perselisihan di bidang ketenagakerjaan menurut norma hukum ketenagakerjaan tersebut? Yang pertama adalah perselisihan hak, kedua perselisihan kepentingan, ketiga perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan yang keempat perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, tentunya yang paling banyak terjadinya perselisihan dari keempat perselisihan tersebut hanya 3 kategori perselisihan. Yang paling banyak terjadi perselisihannya antara pemberi kerja dengan tenaga kerja atau pekerja, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Ya. Rekan-rekan sekalian, untuk kita dapat mengetahui mengenai
definisi dari masing-masing perselisihan di bidang ketenagakerjaan tersebut, maka alangkah baiknya kita dapat mengetahui pula apa yang menjadi batasan-batasan daripada pengertian perselisihan yang diakomodir di dalam undang-undang tersebut. Pertama adalah kalau kita melihat pengertian perselisihan hak, ya. Perselisihan hak merupakan perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Bagaimana contoh daripada perselisihan hak? Contohnya, jika sebuah perusahaan memberikan upah ataupun gaji kepada pekerjanya yang kemudian ditolak oleh pekerjanya tersebut karena oleh masing-masing pihak mempunyai definisi yang berbeda tentang terhadap perjanjian kerja yang telah dibuatnya, maka ini yang dikategorikan sebagai contoh perselisihan hak. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Contohnya, dan ini sering terjadi sebenarnya di kalangan para pengusaha, yang dimana perusahaan tiba-tiba merubah isi perjanjian kerja tanpa adanya kesepakatan pekerja. Maka tentunya karena tidak ada kesepakatan pekerja dan bahkan misalkan pekerja melihat bahwa perubahan perjanjian kerja yang dilakukan oleh perusahaan itu merugikan posisi pekerjanya, misalkan adanya pengurangan hak-hak di dalam perjanjian kerja ataupun penambahan beban kewajiban pekerja kepada perusahaan yang tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, maka ini yang disebut dengan perselisihan kepentingan. Nah, rekan-rekan sekalian, sedangkan yang dimaksud dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan ini yang paling banyak sebenarnya sengketa perselisihannya yang masuk ke dalam mekanisme badan peradilan, ya, yaitu Badan Pengadilan Hubungan Industrial, adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Termasuk PHK ini tidak hanya perusahaan yang memutus kerja, termasuk dalam kategori resign atau mengundurkan diri pun itu masuk ke dalam kategori PHK, ya. Yang menjadi perselisihannya itu biasanya adalah mengenai jumlah pesangon ataupun jumlah hak-hak normatif yang wajib diterima oleh pekerja ataupun penghitungan hak-hak normatif yang tidak berkesesuaian dengan harapan dari pihak perusahaan misalkan. Ini yang menjadi perselisihan di dalam kategori perselisihan PHK. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan perselisihan antar serikat pekerja merupakan perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Nah, barangkali itu mengenai definisi dari masing-masing perselisihan yang diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Demikian pembahasan materi kuliah hukum 7 menit mengenai jenis-jenis dan pengertian dari perselisihan dalam ketenagakerjaan. Terima kasih atas perhatian sahabat sekalian, tetap jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa kembali dalam episode Kultum selanjutnya.